Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati dengan NIM 020 025 050 1035, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Tamakaka Mamuju. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas perbaikan nilai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Christian Eskom. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yaitu dengan judul Strategi Sumber Daya Manusia di Masa Pandemi dan New Normal melalui Remote Working, Employee Productivity, dan Upskilling for Digital. Jurnal yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Penulis Rania Bismanti ST, review saya sendiri, tujuan penelitian yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh para pimpinan di masa pandemi COVID-19 dan pada masa new normal. Subjek penelitian yaitu kepada beberapa pimpinan SDM, karyawan, serta mengkaji beberapa literatur. Pendahuluan. Pada jurnal ini, penulis berpendapat bahwa terdapat banyak tantangan yang dihadapi para pimpinan SDM di tengah maraknya pandemi COVID-19 dan pada masa new normal saat ini. Karena pada masa pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya perekonomian pada suatu negara, sehingga para pimpinan perusahaan perlu memikirkan bagaimana cara agar perusahaan dapat bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Dimulai dari segi pendapatan perusahaan hingga bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dari setiap karyawan. Pada bagian awal jurnal ini, memberikan penjelasan tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh para pimpinan perusahaan di masa pandemi. Dan pada bagian kedua dari jurnal ini yaitu menjelaskan tentang apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh pimpinan karyawan demi pengelolaan produktivitas karyawan dan peningkatan kemampuan karyawan di dalam masa pandemi. Pada bagian pertama yaitu bagian pendahuluan. Penulis memberikan penjelasan tentang tantangan apa yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan, yaitu tantangan pertama ialah cara bagaimana seseorang pimpinan dapat menjalankan strategi WFH atau work from home. Walaupun pandemi COVID-19 ini telah membuat merosotnya hampir semua bisnis di industri dengan tetap membuat planning atau perencanaan. Tantangan kedua ialah bagaimana cara seorang pemimpin perusahaan atau pemimpin SDM dapat mengelola sumber daya manusia pada saat work from home. Dalam hal ini, pemimpin perlu menghandle para karyawan untuk mempelajari cara penggunaan media digital agar tetap terjalinnya komunikasi yang baik antara karyawan dan perusahaan. Tantangan ketiga yaitu bagaimana mengutamakan program penting yang dimiliki dengan kolaborasi tatap muka agar tetap efektifnya suatu pekerjaan. Tantangan selanjutnya yaitu tantangan keempat. Bagaimana seorang pemimpin perusahaan dapat mengelola kecemasan baik dari karyawan, manajemen, pelanggan, dan semua yang bekerja, dan berpengaruh dalam pekerjaan itu saat diperlukannya suatu kegiatan tatap muka di kantor. Tantangan kelima yaitu belajar dan menyesuaikan suatu cara kerja baru. Dan tantangan terakhir ialah jika sudah sepenuhnya work from home atau new normal, seorang pemimpin perlu untuk memastikan bahwa SDM telah terlibat dan produktif, dan memikirkan bagaimana cara agar karyawan yang terlibat tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya, walaupun tidak diawasi secara langsung pada saat bekerja.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan cara mengambil data melalui observasi dan wawancara kepada sejumlah pemimpin SDM dan beberapa karyawan, serta mengkaji beberapa literatur. Setelah itu, hasil dari wawancara ini diolah menjadi sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini terdapat 3 hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan menjalankan remote working, mengelola produktivitas karyawan, dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam penggunaan digital. Yang pertama yaitu remote working atau kerja jarak jauh. Menurut Hutanen adalah seorang yang bekerja di luar kantor dengan menggunakan virtual digital sebagai alat komunikasi digital, juga faktor yang dapat mensukseskan berjalannya remote working. Pertama, yaitu menyampaikan ekspektasi dengan jelas dengan cara membagikan secara terbuka dan sering menyampaikan dampak nyata krisis dalam bisnis. Kedua, yaitu menyampaikan pada karyawan untuk menjadi seorang yang produktif. Ketiga, yaitu mendukung pemberdayaan teknologi dan juga memastikan seorang karyawan terhadap kebijakan siber yang diberikan. Yang kedua, yaitu mengelola produktivitas karyawan. Menurut Nasution, produktivitas kerja adalah barang atau jasa yang dihasilkan dengan menghubungkan output dan input. Dalam mengelola produktivitas karyawan, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, melengkapi tim dengan alat kerja yang tepat untuk memudahkan pekerjaan. Kedua, menjadwalkan pengecekan teratur terhadap para anggota tim. Ketiga, menghimbau para anggota tim untuk menetapkan ruang kerja khusus di rumah. Keempat, tetapkan ulang ekspektasi kinerja dan jadwal kerja. Terakhir yaitu memberi dukungan dan dorongan emosi untuk meningkatkan kerja dan kualitas karyawan pada masa pandemi COVID-19. Strategi yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan menjalankan upskilling for digital atau meningkatkan kemampuan karyawan dalam penggunaan digital. Menurut Moritz, upskilling for digital bukan hanya masalah tentang bagaimana cara mengajarkan seseorang dalam menggunakan suatu perangkat baru. Hal yang terpenting adalah pengalaman peningkatan melibatkan bagaimana berpikir, bertindak, dan berkembang di dunia digital yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Terdapat 2 hal yang dapat dilakukan untuk upskilling for digital. Pertama yaitu melakukan inovasi berkelanjutan dan pertumbuhan budaya dengan memicu rasa ingin tahu dan minat seseorang karyawan untuk terus belajar agar dapat tetap kompetitif di pasar. Kedua ialah meningkatkan training atau learning tools dengan meningkatkan konsumsi konten dari learning tools untuk mendorong peningkatan nyata menuju tenaga kerja yang terampil. Kesimpulan dari review jurnal ini yaitu strategi sumber daya manusia di masa pandemi dan new normal melalui remote working, employee productivity, dan upskilling for digital adalah bahwa seorang pemimpin perusahaan telah menjalankan strategi dalam pemanfaatan sumber daya manusia pada masa pandemi COVID-19 dan new normal saat ini. Dengan menjalankan 3 cara yaitu dengan remote working, mengelola produktivitas karyawan, dan upskilling for digital, namun dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja
dan kesehatan para karyawan. Dan dengan tetap mengawasi berjalannya pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada karyawan, serta memberikan fasilitas yang cukup dan tepat dalam penanganan COVID-19 apabila diperlukannya proses tetap. Selanjutnya yaitu kekuatan. Kekuatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, abstrak, yang dituliskan pada jurnal ini cukup menyeluruh sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, penulis jurnal cukup detail dalam memberikan hasil yang telah diperoleh dari penelitiannya. Dan yang terakhir yaitu pengguna bahasa dan analisis terhadap masalah di dalam penelitiannya mempermudah pembaca untuk memahami isi jurnal. Sedangkan kelemahannya yaitu penulis kurang lengkap dalam memberikan kesimpulan dari isi jurnal. Itulah tadi hasil dari review materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.